Hai Sobat Grit. Aku Derby Romero. Aku Kalisa Arum. Aku Naila Purnama. Dan saya Wakin Nurrohim. Kami dari Kemah Terlarang Kesurupan Massal. Dan penulisnya. Dan penulisnya, jangan dilupakan. Iya, dan penulis. Saya ingetin juga pemain soalnya. Kemarin sempet jadi yang itu kan. Bawa ini tandu kan. Oke Kak, mungkin boleh ceritain dulu nih, film ini bercerita tentang apa sih sebelum kita masuk ke karakter? Nih, Langsung ke penulis. silahkan nih. Aduh, ini langsung datang langsung ditodong ya. Iya kawan. Jadi mungkin secara garis besar film Kemah Terlarang ini menceritakan kayak sekelompok anak muda sekolah menengah atas di mana mereka melakukan Pinjol ya kalau salah. Enggak dong. Bisa nggak? Enggak dong. Bisa nggak? Mereka melakukan sebuah perkemahan akhir tahun dan itu merupakan sebuah kegiatan rutin tahunan dan di mana sekolah mereka itu punya sebuah tradisi unik di mana setiap tahun mereka itu harus mencari tempat yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2016 ini Miko dan kawan-kawan mereka karena kepepet dan hanya ada tempat yang ini, nah, mereka istilahnya antara terpaksa dan tidak. Terpaksa dan tidak ya kan? Bener. Bener kan? Kenapa sih? Lu kenapa ketawa? Nggak tahu. Kenapa kalau ngeliat muka aku ketawa kenapa sih? Emang gua ondel-ondel. Kita gini deh, aku nggak suka nih. Lucu banget mukanya. Aduh. Suaranya udah bad boy gini dibilang lucu. Sini bang, sini bang. Sini, Ngambek Bang. loh. Ngambek dia. Ngambek Oh. loh. Udah bad boy gini jangan bilang lucu nah. Nggak apa-apa, aku lebih seneng dibilang lucu. Daripada Bad Boy. Oke. Lanjut. Boleh lanjut ya, boleh Iya, lanjut boleh, ya, biar teman-teman ini nggak salah kaprah Iya, kan. lanjut mas. Silakan. Maaf mas, emang Naila anaknya begitu. Diem dong Nay. Udah, Ke-mute, sorry. Sorry, lupa ke-mute. Sama Naila disenggol. Sama Naila disenggol. Oke, serius. Iya. Ganti judul kali kita ya. Awas, jangan disenggol. Bukan orang nih. Aduh. Lanjut. Oke. Oke, bismillah. Yuk. Untung nggak live loh. Ya. Coba. Nah, jadi Miko dan kawannya ini Mas aja udah ketawa. dia mendapatkan sebuah tempat yang memang bentar nih. Oh iya, maaf. Udah nggak ke-mute nih lo. Udah ke-mute lo. Udah. Yuk diulang. Silakan mas. Oke. Jadi di mana Miko ini sebenarnya dia adalah salah satu dewan ambalan, lebih tepatnya dia ketua. Nah, kebiasaan dari sekolah mereka itu dia adalah yang seperti yang kujelaskan di awal, mereka mencari sebuah tempat yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2016 ini mereka dapatlah salah satu bumbu perkemahan yang sebenarnya itu udah ditutup. Cuman karena waktu itu tidak ada tempat lain, nah mereka harus memutar otak bagaimana bisa tetap untuk melaksanakan kemah di sana. Nah, di awal mereka sudah diperingatkan oleh salah satu tetua desa bahwasannya jangan di bumbu perkemahan ini karena memang sudah ditutup oleh warga. Cuman karena mereka tetap memaksa, akhirnya tetua desa ini memberikan salah satu syarat untuk mereka bisa berkemah di sana. Nah, dari apa yang telah mereka lakukan itu ternyata ada entitas lain yang tidak suka dan ada salah seorang yang punya niat jahat di antara mereka dan akhirnya itu yang menyebabkan hampir 50% dari anak yang melakukan perkemahan itu mengalami gangguan-gangguan gaib, terutama kesurupan massal saat api unggun. Udah nggak ke-mute, aman. Kurang lebih seperti itu. Gangguan-gangguan ini kenapa ada pausnya sih jadi kayak gangguan-gangguan jiwa. Iya kan makanya aku langsung kayak Dia tiba-tiba gitu. harusnya langsung aja jangan di pause dulu kayak mikir dulu ini mau ngomong apa ya gangguan Loh. jiwa apa gangguan. Nggak, tadi gue tahu tuh pasti lagi nyari gangguan. Ngomongnya apa ya? Yang enak kamu ngomongnya apa ya? Iya makanya. Empat orang ini ngumpul nggak bisa bener deh. Di tahun 2016, tapi kakak-kakaknya sebagai pemain udah tahu belum sih kisah itu sebelumnya apa baru dengar? Oh itu nyata. Aduh. Tahu. Kalau aku kebetulan sebelum ketemu Mas Wahid juga udah tahu threadnya, udah tahu baca beritanya juga sebelumnya. Kalau aku nggak Belum tahu. pada lahir kalau nggak salah. Udah dong. Aku masih umur 2 tahun. Ini 2016 akhir. Iya bener. Pas tahun baru. 2017. Itu 2017 kalau tahun baru, tolong.
Aku belum tahu sebelumnya. Cuman pas the moment kita udah reading tuh langsung disuruh research gitu untuk baca ternyata. Sama sih, aku juga waktu itu belum terlalu ngikutin sih. Waktu dikasih tahu bakal main judul ini baru research. Oke, nah mendapatkan karakternya ini, ada kesulitan sendiri nggak sih Kak untuk mendalami karakter itu sebagai pemain? Kalau aku lebih ke tantangannya adalah kalau aku lebih ke bahasa. Mungkin kalau secara karakter karena kita emang maksudnya kita sebagai aktor kan memang setiap karakter harus kita desain kan. Gimana cara mereka ngomong, gimana cara mereka jalan dan lain-lain gitu. Tapi tantangan terbesarnya buat aku di karakterku di sini namanya Mas Heru itu adalah bahasa. Karena di sini tuh aku ceritanya jadi pembimbingnya anak-anak ini, pembina. Dia tuh lumayan, anak-anak tuh look up sama dia, bener lumayan dia apa ya bilangnya dikagumi lah. Iya. Sama Miko juga deket banget. Dan dia itu dari keluarga yang mengerti adat ya, gitu, Adat budaya Jawa. Jadi dia bahasa tuh aku harus bisa bahasa ngoko ya bilangnya kan. Iya, bukan ngoko, lebih ke kromo alus. Kalau ngoko Ya, yang nggak, sehari-hari. maksudnya ada harus ngoko. Kan aku bukan orang Jawa, jadi Iya. harus bisa Jawa sehari-hari. Ngoko. Ada bahasa Indonesia dengan logat Jogja Iya. dan kromo Inggil. Dan ditambah lagi karakter Mas Heru di sini tuh dia Dalam. ada salah satu scene dia harus bermain gamelan sambil menarasikan Ya. sebuah pementasan seperti itu. Ya. Baru mau kutanya nih, karena di trailernya ada kan ya? Itu aku main sendiri. Itu aku main beneran. Latihannya berapa lama Kak? 2 hari. Sehari. 2 hari. Dua hari. 2 hari. 2 hari yang dituntun, sisanya sambil setiap di set aku pinjam untuk latihan. Latihan. Oke. Tapi ketika mainin itu ada sensasi tersendiri nggak Kak? Nggak mau dipikirin. Oh, coba Karena untuk karena emang ada adegan yang ini kita syutingnya udah malam, ada adegan memang aku lagi Iya. pementasan lagi main. Cover sendiri itu ya. Sambil harus ngeliat ke atas gitu waktu itu. Takut. Jadi setiap cut nunduk aja gitu nggak mau lihat lagi. Nggak mau lihat lagi. Karena kan kebetulan kita syutingnya bener-bener di hutan ya. Iya. Itu wah. Seru kok, tapi tadi kita juga baru bahas ya, kita selama syuting tuh ketawa terus. Seru. Iya. walaupun syuting film horor ya. Iya. Iya, Dan karena memang adegannya berat-berat tapi seru. seru karena memang aku selalu sama anak-anak nih kalau misalnya di sana aku ngajak bercanda. Jadi kan kita syuting udah mulai syuting kalong nih, kita bilangnya syuting yang callingannya jam 7 malam, selesai sebelum matahari terbit. Itu kan lebih mencekam sebenarnya kan. Tapi kita kerjanya cuma ketawa doang karena aku bercanda terus sama mereka. Ya kayak tadi lah. Ya, Ya, jadinya kira-kira. enjoy, kita nggak capek dan kita memerankan karakter kita juga nggak drain gitu loh. Biasanya Iya. kan kalau misalnya kita terlalu fokus tuh, maksudnya kayak bukan terlalu fokus, terlalu kayak serius yang kalau nggak take tuh kita juga tetap kayak gini tuh kan pasti kita pas sudah take tuh drain. Kan kalau syuting kan kalau kita mau berakting kan kita harus happy. Iya. Kita acting kan harus ikhlas kan. Kalau udah banyak pikiran, takut, banyak ini kan jadi nggak enak, suges. Jadi aku ajak bercandanya terus biar mereka relax. Benar. Aman ya ketika syuting ya. Ya. Aman. Ya kejadian sih banyak. Nah, ada kejadian Dan- banyak tapi cuma aman. aman. Fun fact-nya adalah pas waktu malam pementasan atau itu pas waktu ada kesurupan. Iya, ada Yang kesurupan beneran? Iya. Kesurupan beneran itu Mas Derby di sana mengendalikan suasana dengan bercanda. Iya. Beneran. Sebenarnya saya pawangnya, Mbak. Saya tuh di calling sini bukan jadi aktor, jadi pawang. Jadi badut. Jadi badut. Karena pawang benerannya udah pulang kan. Gitu kan. Iya, puncennya pulang duluan. Jadi saya. Jadi pokoknya lagi ada yang kesurupan terus bingung kan. Kak Derby juga awalnya nggak percaya pas Kak Derby udah lihat ternyata kesurupan beneran. Terus caranya dia untuk bikin kita semua tetap nggak takut adalah Gunung ya kita Sumbing. ketawa aja yuk gitu. Sebenarnya gini, aku nggak terlalu gini. Kebetulan aku kayaknya mungkin lumayan berani banget sebenarnya. Dalam hati pasti ada takutnya, tapi karena aku selalu memberanikan diri selama nggak direct ke aku nggak terlalu takut gitu. Karena gini, aku percaya gitu, aku tahu dunia itu tuh ada dan yang penting kita sama-sama respect. Aku juga nggak mau berhadapan langsung. Jadi aku nggak terlalu nggak yang benar-benar takut. Tapi kalau aku udah ngeliat kondisi kayak kemarin gitu, kayak misalnya nih cerita yang kesurupan aja deh. Iya. Yang pas kesurupan kan di tenda. Kita tuh jarak sekitar berapa meter lah gitu, tempat nggak kita jauh banget, duduk-duduk. nggak jauh. Wah itu udah kesurupan tuh. Anak-anak, Kak itu kenapa, itu kenapa? Kita nggak dikasih buat lihat. Nggak ada yang, terus aku jalan, udah jangan ada yang ikut, sini aja duduk. Aku jalan ada Iqbal. Mau apa, Bal? Mas, ini serius, kesurupan. Serius? Iya, ini asli. Masa aku gitu kan masuk. Mikir, ini ada yang capek doang kali latah gitu atau apa. Mau aku kerjain biar bangun. Ini Astaga. dia di lokasi Biar kayak gitu. sadar. Emang. Biar Lokasi kayak sadar. gitu. Ini bohong nih, mau gue buktiin kalau dia bohong. Masuk ke tenda. Begitu masuk, mana gue lihat. Pas ngedeketin, Ya.
Nggak asli nih. Mundur pelan-pelan. Nggak asli. Beneran nih anjing. Pakai anjing. Ulang. Mundur. Ulang, retake and action. Retake. Beneran nih, keluar pelan-pelan. Oke. Emosinya dapat yang pertama. Yang pertama. Saya dapat yang pertama. Kalau diulang jadi patah gitu ya. Anjing. Katanya. Ini kayak bakal baik kayak. Pas Jadi, tapi itu kan aku keluar. Karena aku keluar kan sama mereka tuh di kursi udah gini-gini. ya kayak kepo ya kak ya. Kayak aku samperin, kenapa? Itu kesurupannya beneran, aku bilang. Terus gimana? Nggak apa-apa, kita bercanda aja. Ya udah itu kita ketawa kayak orang gila. ketawa-ketawa. Sementara orang yang kesurupan tadi dibawa ke base camp kan. Nah, pas udah sampai base camp akhirnya aku sama ada tim datang nyamperin. Yang kesurupan itu 2 orang. Yang satu itu dia minta dikafanin, kayak minta diselimutin gini. Terus yang satu si orang ini minta disindenin. Itu sebenarnya mencekam banget mbak sebenarnya. Jam 2:30 pagi. Setengah 3 pagi. Dan kita kejadian itu selalu 2:30 pagi, selalu. Coba ini sama mereka ketawa-tawa aja udah. Kalau ketawa ya tidur. Bener. Iya. Iya. Bener. Iya. Ya, dia juga Oh iya benar. duduk lagi ngobrol nih. Iya Nay, gini ngobrol sini. Iya pas iya nggak Nay? Hilang. Iya. Langsung. Jadi kita baru menguak karakternya Kak Derby. Kalau dari kata kesulitannya gimana Kak? Kalau dari aku sih, aku mungkin sama ya. Aku ada juga harus Kromo belajar Inggil juga. bahasa. Iya, kromo Inggil juga. Terus aku harus kayaknya bahasa sih aku utama. Bahasa, iya. Oh, aku ditanya ya? Dikira dilupain ya? Bentar lagi tidur. kayak syuting. Tidur nih bentar lagi nih. Nyender. Tidur deh. Lai. Enggak, udah. Enggak gitu. Lai. Sih udah mau joget tuh. Kesulitan karakter Naila adalah dia tidak akan tahan kalau misalnya kita live. Lai. Stop guys. Kalau buat aku sih Lah aku mau dengerin nggak boleh. Kita menyimak loh. Kita sebel menyimak. banget liatinnya gitu. Ya gini lah syutingnya mbak. Gini syutingnya. Kayak kesulitan aku untuk stay fokus dan ketawa deh di lokasi syutingnya. Lebih ke situ. Mainnya sama orang-orang kayak begini nih. Sulit. Durasi cuma 20 menit loh tadi katanya. Tuh maca di bawah udah gini tuh. Katanya banyak nih. Kalau buat karakter aku sendiri paling kesulitannya salah satunya di bahasa. Terus sama salah satunya tuh tantangan baru sih buat aku karena Lanjut. karena di film ini kan aku tuh kesurupan tapi minta dikafanin. Itu bisa lihat di trailer juga. Dan itu salah satu hal yang baru gitu buat aku. Mungkin kalau kesurupan aku pernah gitu ya di film aku yang sebelumnya. Cuman ini tuh kesurupannya minta dikafanin. Jadi ini menarik banget buat aku dan itu jadi tantangan terbesar aku. Gimana cara aku mengdeliver kesereman. Karena kita denger aja sebenarnya udah serem kan. Aku kayak mikirnya gimana caranya biar orang tuh nonton tuh ya merinding gitu. Itu sih tantangannya. Oke, menarik nih Kak. Teknik kesurupan di kapan itu. Lagi-lagi ketika memerankan karakter itu gitu, apa yang di pikiran kakak gitu? Dan tadi kan mau membuat penonton supaya ikutan merinding. Ada treatmentnya sendiri nggak sih Kak? Apa gimana? Treatmentnya sih yang pasti menjauhi orang-orang ini ya. supaya fokus gitu. Aku ya. nggak ada waktu itu. Iya. Waktu Dan di kita hotel. kalau lagi take juga serius. Iya tapi bener, semuanya. kita serius banget. Nanti kan dia nggak serius, bukan kita. Ya sendiri loh. Kita bisa bener-bener kayak ketawa-ketawa, tek Habis itu take udah bisa. langsung lagi. Kalau Naila lanjut. Enggak ya, enggak ada ya. Ya abis ini ntar ada orang maki aku mikir-mikir nih. Aduh. Ini merindingnya bukan karena horor ya. Aduh, Aduh perutku sakit. aduh anjing. Astagfirullah. Apa ya, paling treatmentnya sih kalau buat aku, karena kan aku juga lumayan banyak nanya juga kan ke Mas Wahid, karena cerita tentang kesurupan minta dikafanin ini kan emang nyata gitu ya, ada cerita asli. Jadi aku nanya juga, kira-kira tuh intensinya lebih apa? Lebih ke marah kah atau sedih atau apa? Jadi ya perasaan-perasaan itu sih yang di-deliver juga. Gimana caranya biar matanya tuh tetap kayak mata orang kesurupan kan biasanya lebih
dominan kosong nggak sih? Kosong, Iya ya. kan, tapi tetap marah gitu. Itu sih paling yang harus diulik dan hasilnya bisa ditonton nanti. Iya. Tapi merinding juga nggak Kak ketika Merinding banget. Banyak kalau merinding-merindingnya Iya, sebenarnya merinding banyak juga. Mm-mm. Karena kejadian yang kita alami sebenarnya banyak banget, Mbak. Iya. Yang kalau ceritain ini nggak bisa 20 menit. Nggak bisa 20 menit. 6 jam. Kemarin banget. 60 menit aja kurang ya. Iya, Iya. banyak, Mbak. Banyak banget sebenarnya. Mulai dari sebelum di lokasi syuting, udah di lokasi Dari syuting. zaman kita start preps itu udah ada kejadian Udah ada banget. sebenarnya. Kita masih di Jakarta. Kita nyampe hari pertama udah ada kejadian. Iya. Yang aku nge-push untuk supaya Kulon Nuwun, inget nggak? Iya. Itu udah ada kejadian. Banyak deh. Jadi sebenarnya waktu itu kita sebenarnya nggak mau Kulon Nuwun ya Mas ya. Bisa dibilang kan untuk istilahnya hanya diwakili aja kan. Diwakili. Diwakili kan. aja. Cuman karena waktu itu gangguannya dalam tanda kutip wah ini udah kelewatan nih. Akhirnya waktu itu kita malam di hotel itu ngadain kayak yasinan tahlilan kayak gitulah. Iya. Berdoa bareng kayak gitu. Nah, setelah itu besoknya kok kayak gini gitu. Akhirnya dari teman-teman pemain ini sama aku sama dibantu juga sama tim kita datang ke salah satu makam yang ada kaitannya dengan cerita kemah ini. Nah, alhamdulillahnya setelah itu gangguannya udah nggak terlalu intens lah. Cuman Bukan dari dia. gangguannya bukan dari dia. Tapi dari yang Yang lain. Di Sekeliling kita tempat syuting, kita iya. Jadi kemah. bener-bener emang gangguan itu sebenarnya banyak banget. Ini kayak nggak akan cukup untuk 20 menit. Iya, nggak cukup. Tambahin banget. 15 Mbak. Nawar ya. Nggak boleh. Oh, sorry. Extra time kayak di bola gitu nggak boleh. Oh, iya, tak kirain boleh. Nggak apa-apa, biasanya terakhir aku di sini juga take over kok. Kita ngobrol aja. Ntar biar mereka yang edit. Aku terakhir di sini 2 jam. Buat 20 menit. Jahat Capek banget. Jahat Jahat banget. Kasian banget. Editornya capek. Semua media ya, semua media. Semua media. oke berarti banyak gangguan-gangguannya yang kayak Banyak Iya. banget. Aku di kamarku ada gangguan. Apa tuh? Yang aku ditempelin kuntilanak, ingat gak? Apaan sih? Nggak tahu. Oh dia Dia gak nggak ada. Dia lagi syuting, lagi promo. Film sebelah. Iya, banyak deh filmnya. Iya, Sebelah, amin, sebelah, Allah. sebelah, sebelah, sebelah. Iya. Sebelah, Yang sebelah. sebelahnya, yang sebelah sana kan? Ya udah lanjut apa tuh? beneran ditempelin Apa sih? Iya, beneran. ngelepasnya gimana Kak? Nggak, aku Nggak gitu konsepnya. Bener nih ketempelan kan. Ya bener sih, cuman Sorry, memang agak. bisa nggak? Bisa nggak bisa sambil ngeri-ngeri takutnya mau minta dibawa pulang nih kayaknya nih. Itu itu salah satu gangguan. makanya aku mikir gitu ya aman ya capek banget. Ini kalau nggak tiba-tiba mati, berarti ada. Ya. Apa jadi apa sih ketempelan apaan sih? Jadi waktu itu tuh sempet aku kalau nggak salah pulang lebih cepat. Pokoknya aku di bawah. Jadi udah di hotel, di bawah tempat ngopi. Aku lagi ngopi-ngopi. Sama siapa? Sama Bale atau sama siapa gitu, aku lupa. Ada si Om itu, belum nyampe. belum. Ada si Om itu juga yang tukang kopi situ. Ngobrol-ngobrol, rombongan dari lokasi datang balik. Itu si Zenia. Iya, sama ada aku Kaleta. juga. Oh, sama kamu. Iya. Yang ngefoto kuntilanak merah. Iya, pas waktu pulang di mobil Pulang. kan. Ke foto kuntilanak merah. Di pinggir Di- jalan. Di pinggir jalan, ditunjukin fotonya ke aku nggak percaya. Skeptis. Iya, Enggak tahu. juga, jadi kayak emang nggak jelas fotonya. Iya. Jadi Dia kayak kayak alahin siluet. cocok logi gitu. Mungkin itu apa kali pakai baju merah atau apa gitu. Lihat dulu Kak, slide foto berikutnya. Pas di slide dia terbang. Jadi merahnya tuh tadi di bawah, tiba-tiba Lagi di atas. duduk gitu, tiba-tiba terbang. Nggak Jadi ada, kita bener nggak ada jelas fotonya gitu. Ada, aku ada. Ada di dia ada. Aku pas lihat, oh ya ini bener gitu. Sudah tuh ngobrol-ngobrol. Aku udah balik nih, aku nggak tahu mereka Kamu udah ke ngobrol. kamar, kita ngobrol-ngobrol. Si Kaleta ini ketawa-tawa ngeliat sini aku. Oh, kenapa ketawa-tawa? Nggak apa-apa gitu. Terus kenapa? Nggak apa-apa. Si Om itu ketawa-tawa juga. Loh, ini kan mereka berdua nggak ada hubungannya nih, Kaleta sama orang ini nggak ada hubungannya, Nggak kenal lah, saling kenal. ngobrol gitu. Mereka ngobrol lah gitu. Ngeliat ini ya gitu, gini. Jadi mereka berdua ketawa karena ngeliat hal yang sama. Nah ternyata aku bilang aja aku nggak takut, nggak apa-apa. Ada kuntilanak di sini lagi kayak ya gitu ngegerayangin lah, ngendus-ngendus kayak mungkin penasaran gitu, mau kenalan gitu. So, nggak ada rasa apa masalahnya. karena nggak sugestif juga Iya, Mungkin salah nggak satunya. suges gitu, terus kayak oh gitu, ya nggak apa-apa kalau mau ngikut aja gue gituin. Emang ngomongnya Iya, juga emang. ngasal. Sebenarnya kan maksud aku kan juga ya kalau emang dia penasaran ya nggak apa-apa, kan yang penting aku tidak ngejelekin dia. Iya. Yang penting nggak ganggu ya. Dan dia Nggak nggak ganggu ya ganggu udah juga. nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu niatnya itu gitu ya sudah. berapa lama itu Kak? Malam itu
kita pokoknya kalau di sana tuh selalu kebangun 2:30 pagi. Selalu ada aja lah jam 2:30 pagi itu. Di malam itu aku kebangun, ini kondisi aku, situasi aku udah 3 minggu di sana. Di kamar yang sama, jadi aku udah mengenal kamarku kayak apa. Ada bunyi apa, ada apa tuh dengar, aku nggak pernah ada bunyi apa-apa. Di malam itu tuh ada bunyi kayak wong gitu di kamar. Nggak jelas suara mesin itu suara apa, nggak tahu, kayak berisik banget. Aku kebangun dari setengah sadar sampai sadar karena aku cari suaranya. Nggak jelas kemana, kalau suara mesin kan ya mati aja dong. Ini suaranya menjauh. Nah kalau jauh kan berarti dekat. Mungkin ada kayak ngomong gitu kan, ngedekat mungkin tuh. Mau bangunin Kak Derby. Udah tuh kebangun nggak bisa tidur sampai sadar soalnya, sampai bener sadar nyari suara sampai ke kamar mandi nyari. Ya udah terus udah deh, coba pasang TV nonton gitu, nonton, mulai larut, aduh harus tidur karena besok syuting, supaya ada yang nemenin, ada cahaya, TV nggak aku matiin tapi aku mute jadi nggak ada suara. Tidur, tiba-tiba pasar setan, yang suara rame itu loh mas, suara rame, ada anak kecil lari, teriak-teriak, ada yang ngobrol, deket banget di samping kananku jendela, tapi kondisinya kan kita di desa. Nah, dan hotelnya itu jauh dari keramaian. Jauh dari keramaian. Iya, jauh banget. Dan ini 3:30 pagi. Dan aku di lantai 2, nggak ada balkon, nggak ada apa-apa juga. Jadi kayak nggak mau kebuka. Nah, setan nih gitu. Suara anak siapa yang main jam 3:30 pagi, anak setan. Udah gua tidur, gua coba paksain tidur. Ya itu baru 1 lah, masih banyak. Banyak banget. Itu yang di hotel, belum yang di lokasi. Belum yang di Di lokasi. Di perjalanan. Sampai di Jakarta aja kita pas kemarin bikin konten lain ada kejadian juga kan. Oh, ini ngomongin di luar apa yang kalau ini pemain kan. Kalau kejadiannya itu waktu itu di Rapi. Jadi kan ada karakter si Rini di sini. Nah, Rini asli itu waktu itu memang diminta Pak Sunil untuk datang ke Rapi untuk diinterview. Nah, pas waktu itu tuh kejadian aku sama Rini ini baru turun di stasiun itu sekitar jam 4 sore. Nah, lanjut ke Rapi, kita mampir ke hotel terus ke Rapi itu sekitar jam 5-an lah. Nah, kita baru ambil video. Intinya ya tanya jawab begitu. Nah, tiba-tiba ada salah satu dari tim itu nanya, sosoknya gimana? Apakah boleh diceritakan? Itu pas ngomong sosok, itu tiba-tiba 2 lampu mati. Dan yang terakhir yang paling belakang itu sampai bunyi 2 kali kayak tuk, tuk. Itu kerekam. Mungkin nanti di postingan Rapi bakal ada itu. Karena benar-benar saya, Pak Sunil dan banyak dari tim itu saling tatap-tatapan dengan hal itu. Kayak Tunggu gue ngeliat. Aku kenal. Gue udah tahu. karena aku udah tahu. Aku nggak kenal. Dia udah gini. Itu mukamu kalau di slow-mo jelek banget. Mukamu kalau di slow-mo jelek banget. Editin dong jedak-jeduk. Iya, makanya Naila di zoom. Kenapa sih? Makanya fungsikan ekor mata dengan baik. Iya, aku udah Kesel dengar nih. banget. Aku udah Aku serius. begini tuh udah ngeliat gini, Mas Derby tuh gini, perlahan-perlahan gini. Aku Udah nggak kelihatan, lihat ya? lagi, sebel banget deh. Nah itu salah satu kejadian yang menurutku nggak bisa dijelaskan oleh logika ya Mbak. Karena waktu itu kita sedang kumpul di depan dan yang stop kontak, yang rusak tuh cuma tempat di mana lightning itu aja, yang benar-benar mati. Karena dicek semuanya nggak masalah. Itu yang menurutku wah ini ada sesuatu yang aneh nih gitu. Itu yang kualamin langsung benar-benar di depan mataku. Nah kalau Mas Derby nggak tahu tuh kejadiannya waktu itu gimana? Aku banyak lah aku kalau banyak. Makan cukup. Itu boleh katanya 15 menit lagi. Nanti main game kan lebih Iya. lama itu. Oke. Nah, tapi jadi ini nggak sih Kalau Mas Wakit karakternya apa? Iya. Saya monster yang hitam gini Mas. Enggak, tadi kan banyak gangguan yang bisa dibilang. Tapi jadi ini nggak sih kan trauma, bukan trauma ya? Kapok nggak sih untuk main film horor lagi? Enggak, karena Enggak sama gangguannya sekali. gangguannya tuh kita lewati bersama-sama. Bersama-sama dia pulang. Tapi kan next film horor belum tentu sama kita, Iya. belum tentu ada Kak Derby. Bener. Itu benar. Nggak kejawab. Iya. Cuma kayak Itu. itu bener. Itu benar. Enggak jadi. Enggak, cuma Enggak sih, maksudnya seru. ini memori Iya banget. seru sih. Film Jadi ini memori jadi banget. pengalaman. Jadi malah pengalaman seru. Dan ini jangan salah ya, bukan berarti kita bercanda-canda ini kita ngelanggar aturan.
Iya. Dia tanya, aku nyampe set biarpun bercanda, aku jaga banget. Iya. Apa yang dilarang, apa yang dikasih Iya. tahu tuh kita Iya. ikutin bener. 100%. Iya benar. Kayak dari kita perjalanan mobil aja waktu itu pas baru nyampe Kak Debbie udah ngomong ntar ini di hutan jaga gini-gini, dan aku tuh saksi sendiri kayak ngelihat Kak Debbie selama di hutan tuh bener-bener nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah ngelakuin apa-apa yang sembarangan. Tapi semenjak kita pindah ke kota, wah langsung keluar tuh semuanya tuh. Wah. Enggak, dianya. Nggak, jadi menepati janjinya dia gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak, kita sama sekali diganggu tuh bukan karena kita emang Bukan karena kita langgar. kan, tapi emang di Iya. sana tuh memang Emang makanya aku ngomongin. ingetin terus setiap berangkat, aku Iya. ingetin, guys nanti di sini jangan gini. Iya. Ya aku bener Tetap. pembina sesuai karakter. Sesuai. On karakter ya, Say. Dalami ya. Oke, kalau scene favorit tapi satu kata aja biar nggak spoiler Kak masing-masing. Oke, Scene favorit. pentas. 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 Sama. Aku nggak ada lagi di pentas. Enggak boleh Loh kan gitu, kamu yang UKS. Duka S. Iya makanya dia nggak ada Iya, di dia pentas. Iya makanya, aku nggak bisa jawab pentas juga nih FOMO. Apa nggak sih? Ini ngapain random banget asli dah. Terima dulu. Oh makasih. Iya, Ini apa sih? ngapain? Ini apa sih? Kayak Telat delay gitu loh, banget. delay Iya, gitu loh. mikir dulu. Wah ini diracun dong aku. Kalau enggak Ini aja. enggak yang harus ada kamunya. Kamu paling suka yang mana di film? Ya udah, pentas. Gak mau ah FOMO, gak mau ah. Ya udah gini. Apa yang kamu paling suka dari di pentas? Apa kamu apa aku apa? Nah, Oke. biar nggak bisa nyontek, nggak bisa nyontek. nggak bisa Ya nyontek. udah. Jangan idem. Dia kan nggak tahu apa. Iya. Oh, aku tahu kan aku Kan udah dibaca lihat. skrip. Oh iya. Kan dia lihat juga. Aku dulu. Iya. Oke. Ya lanjut. Satu kata, satu kata. Iya, bentar dulu. Satu kata aja. Api unggun, satu kata. Iya, satu kata Iya, dong, iya, api iya, unggun. bisa. Aku Oke. cincin. Gender. Bagus. Kalau aku paling seneng yang pas scene Morikundi. Oh itu. Ya. Karena itu kejadian nyata sih. Dan pas waktu diaplikasikan ke film, itu ngilunya sampai sih. Bahkan pas waktu aku editing subtitle aja sama tim pos, itu ketika ngelihat ngelihat itu linu beneran ini aku nggak bohong, linu bener-bener linu. Masuk angin mas. Enggak. Pegal linu. Aduh. Ketempelan mas, ketempelan. Aduh. Dari scene favorit udah, konteks juga udah. Dia sampai bingung sendiri. Iya. Mau apa? Karakternya ada nggak sih Kak yang diambil dari karakter setelah meranin karakter itu? Per karakter. Apa? Per karakter yang dimainkan pesan. Oh, pesan. Duh, aku nggak bisa lagi. Nggak boleh dia. Nggak boleh. Oh iya. Aku juga nggak boleh. Iya. Dia nggak ada yang boleh. Nggak boleh. Iya, nggak boleh lah. Sebenarnya gini, pesannya mungkin dari film ini. Dari Iya. filmnya aja, iya. Dari film Pesan itu dari film. sebenarnya adalah jangan serakah satu, saling sembarangan. respect, jangan sembarangan, dan jangan pernah menyepelekan hal-hal apapun Iya. itu. Karena Beware. hal kecil di sini tuh ternyata Bisa jadi. Besar dampaknya. Hal Hal yang benar-benar kecil. kecil banget segini. Iya. Iya. Jadi tolong guys ya, yang mau berkemah nanti Nonton dulu. nonton nih. dulu Kemah Terlarang. Iya. Oke banget tuh promonya. Iya. Tapi kalian pernah berkemah belum? Atau Pernah? Pernah. Nggak pernah. Ini yang mana sih? Dia masih SMA. Nggak pernah. Ke Cibubur deh. Iya, makanya. Pernah di Puperta. Buperta. Ah, lu syuting di sana kan? Iya. Nggak kemah. sama itu aman Kak? Ketika berkemah sendiri aman? Atau Aman sih. mengalami gangguan? Enggak. Nggak aman ya? Atau mungkin gua dongo aja yang nggak sadar ya. Nggak ini ya? Nggak Skeptis ya, skeptis. Sebenarnya kan aku nggak skeptis. Aku kan percaya. Kan aku bilang kan, aku percaya dengan dunia Cuma itu dan tidak terlalu fokus ke sana kan. kalau orang cerita aku skeptis. Oh, oke. Karena kadang-kadang aku ngerasa kalau orang misalnya cerita ke aku temen gitu, udah gue gitu, bohong kayaknya nih gitu. Gitu. Sama ngeliat beneran kan. Nah, tapi begitu ngalamin sendiri baru kayak, nah ini baru gitu. Kak Naila mungkin berminat untuk Apa kemah? Kemah? Udah. Sudah sama kita. kan, ini aku ikutan kemah. Minat lah, makanya aku Bener nonton ya? dulu nih nanti filmnya. Salaman. Apa? Kemah beneran ya naik gunung kita. ayo kita jadi Yuk next pertanyaannya guys. Pertanyaan selanjutnya. oke. Nah, kenapa sih sobat harus nonton film ini dan promosi filmnya? Ayo.
Waduh, malah sobat, bangsat. sobat kita harus nonton film ini karena film ini bukan cuma sekedar horor yang emang cuma sekedar mau menakut-nakuti kalian. Enggak, ini justru adalah horor yang sangat manusia karena ini kita mencoba untuk mendekati banget dengan kejadian yang terjadi. Ini adalah sebuah adventure dan cerita yang pernah terekam, yang pernah dirasakan oleh korban-korban aslinya. Dan mudah-mudahan film ini justru juga bisa ngajarin semua teman-teman yang nanti akan nonton kalau ya itu tadi jangan pernah menyepelekan hal kecil. Dan mudah-mudahan film ini bisa menghibur karena memang film ini biarpun based on cerita yang kejadian beneran, film ini seru banget untuk ditonton. Ya, Betul. semoga bisa menghibur kalian karena film ini sangat menghibur kita. Mantap. Betul. Tayangnya tanggal 10 Oktober 10 Oktober. di bioskop. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nonton Kiamat Terlarang Kesurupan Kesurupan Masal. mulai tanggal 10 Oktober di seluruh bioskop kesayangan kalian. Aku mau ngomong takut salah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.